Apakah di situ ada sebuah arogansi? Kali ini kita ngobrol santai, masih bersama Eko The Explorer, mengenai berita-berita yang lagi hangat. Menurut Bapak, apa yang bisa membuat Pak Deddy sehebat dan seberani itu? Beliau itu kan seorang aktivis dan juga seorang pegiat politik. Jadi dari dulu Pak Deddy itu sudah ada di Partai Golkar. Pada saat beliau jadi wakil bupati dan juga jadi bupati, itu kan dari Partai Golkar. Pak Deddy itu sudah sangat pengalaman. Dia sudah tahu bagaimana cara menghandle partai politik, dia sudah tahu bagaimana cara menghandle rakyatnya. Dia pun jadi sangat tahu sekali bagaimana cara mendapatkan atensi atau perhatian dari masyarakatnya. Tapi coba kita lihat, kita perhatikan. Seseorang itu apakah tulus atau tidak, atau apakah memang dia pengen mengejar kekuasaan, itu bisa dilihat dari sepak terjangnya. Pada saat tahun 2024 kemarin, sepertinya Pak Deddy itu akan mencalonkan diri menjadi gubernur melalui Partai Golkar. Tapi sepertinya gagal. Karena apa? Ada Ridwan Kamil masuk. Ya kan? Yang pada saat itu belum tahu apakah mau di Jawa Barat atau bukan. Waktu itu masih seperti itu, masih wacana, masih berputar-putar. Nah, pada saat itu Pak Deddy keluar dari Partai Golkar dan dia masuk ke Partai Gerindra. Artinya apa? Mungkinkah Pak Deddy mengejar kekuasaan? Mungkinkah dia punya ambisi kekuasaan? Kan Pak Jokowi juga dulu kelihatannya kayak yang baik gitu. Kan justru itu masalahnya. Seseorang itu akan terlihat dia aslinya ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Karena begini, semakin tinggi orang mendaki, anginnya semakin besar. Dan godaannya juga semakin kencang. Nah, jelas, kalau angin semakin besar artinya godaan semakin besar. Tinggal sekarang orangnya kuat atau tidak. Ketika dia mengejar kekuasaan, ya nantinya akan seperti Pak Jokowi. Dia mengejar kekuasaan. Oh, berarti itu sulit ya Pak? Apa kita nembaknya? Akan sulit melihatnya karena Kan Pak Jokowi juga pas mau lengser baru kelihatan kan itunya apa? aslinya. Ya, aslinya ya. Mengidentifikasinya agak sulit. Makanya kan sebagai pendukung Pak KDM itu tidak perlu menjadi fanatisme yang sempit. Kita real saja bahwa kita harus melihat fakta di lapangan itu seperti apa. Kalau sampai saat ini Pak KDM itu masih memperhatikan rakyatnya, itu alhamdulillah. Itu memang yang ditunggu-tunggu oleh rakyat, ada seorang pemimpin yang memperhatikan rakyatnya. Ya kan? Maksud Bapak jangan fanatis tuh, kalau sewaktu-waktu dia melenceng kita harus mengingatkan sebagai rakyat gitu ya. Iya, makanya jangan fanatisme sempit itu. Jika sewaktu-waktu dia berubah haluan, kitanya nggak terlalu nggak terlalu nyesel. Oh iya. Gitu kan? Kan kalau yang fanatik sempit itu kan apapun yang dilakukan oleh tetap aja dibela gitu. Tetap saja dibela, tetap aja tidak boleh disalahkan. Sekarang mulai terlihat sebetulnya kembang-kembang atau bunga-bunga tentang KDM ini. Kalau kita lihat satu kebijakan beliau yang anak nakal masuk barak militer, harusnya dia sudah tahu bahwa ini itu tidak boleh dilakukan dengan serampangan. Harusnya tidak boleh, karena di situ melanggar hak anak, melanggar psikologi anak, gitu ya. Ketika itu tetap dilakukan, walaupun dia siasati dengan ini pengajuannya orang tua, ya. Nah, apakah di situ ada sebuah arogansi dari seseorang
yang menyatakan dirinya bahwa saya kuat karena dukungan saya kuat. Itu begitu. Kan dukungannya Pak Deddy itu kan Pak Prabowo. Pak Deddy kan orang Gerindra. Nah sekarang kekuatan dan kehebatan Pak Deddy diuji kembali dengan DPR. Oh, banyak dikritik DPR ya. Ya kan? Kan DPR nih, PDIP dia walk out. Itu gara-gara apa? Gara-gara satu pidatonya Pak HDM di satu daerah tertentu yang seperti menyatakan tidak perlu DPR. Nah, itu berarti suatu bentuk arogansi Pak. Ya mungkin itu kan satu bentuk arogansi seseorang ketika orang itu merasa dirinya kuat, merasa dirinya ada yang membela di belakangnya. Ini yang berbahaya. Oh, itu ya. Itu yang berbahaya. Harusnya nggak begitu kan Pak? Ya harusnya tidak begitu. Orang pemimpin itu dia harus bisa menempatkan dirinya. Kapan dia harus berbicara pribadi, kapan dia harus berbicara politis, kapan dia harus berbicara partai, kapan dia harus berbicara keluarga. Itu ada ranah-ranahnya. Kalau salah saja menempatkan ranah itu, orang banyak curiga. Orang jadi banyak suuzonnya. Jangan-jangan ini Mulyono yang baru. Ya, kata Rocky Gerung bilang gitu. Kan begitu ya? Karena memang di kita banyak fenomena seperti itu. Nah, mudah-mudahan Pak Deddy tidak seperti itu. Kehebatannya Pak Deddy tidak terlepas dari siapa yang ada di belakangnya. Kalau dari dulu Pak Deddy sudah begini, ya sudah sering membantu rakyat, sering turun dan sebagainya. Kenapa dari dulu tidak blow up? Kenapa dari dulu tidak tenar? Kenapa baru sekarang? Kan emang udah dari dulu Pak, dia bikin YouTube channel. Oh iya, kalau dari dulu itu cuma dari dulu. Tapi boomingnya kenapa baru sekarang? Oh iya. Bukan dari dulu. Dulu nggak kedengeran tuh. Ya mungkin dulu dia belum punya nama sebesar sekarang. Jadi atensi masyarakatnya kurang. Mungkin dulu dia terhalang oleh kekuasaan. Oh, jadi Dia tidak kurang gitu ya? Dia tidak mungkin memblow up dirinya sedemikian rupa seperti sekarang karena kekuasaan waktu ini tidak mendukung. Dia kurang power ya. Jadi tidak ada power yang membackup dia. Kalau sekarang kan kekuasaannya mendukung. Jadi berani. Oh. Jadi dia mungkin jadi berani memblow up itu. Ya tapi walau selama dampaknya positif ke masyarakat ya bagus kan Pak? Ya nggak masalah. Selama orang itu atau Pak KDM ini istiqomah membela rakyat, ya membela rakyat, tidak membela kepentingan yang lain. Masalahnya bisa konsisten atau enggak? Masalahnya betul bisa konsisten atau tidak dia melaksanakan itu. Karena kebanyakan kan yang keren-keren kayak Soekarno dulu, Soeharto di akhir jabatannya malah muncul tuh apa karakter aslinya kan? Iya karena begitu emang. Jadi karena godaan sebuah jabatan. Karena gini, satu pekerjaan atau satu aktivitas yang sudah dia lakukan bertahun-tahun, apalagi berpuluh-puluh tahun, itu sudah menjadi habitnya. Ketika itu sudah menjadi habit, dia sudah merasa jagoan, sudah merasa hebat. Ketika merasa hebat, itulah sombongnya. Ketika sombong, dia sembarangan, serampangan. Mudah-mudahan Pak Deddy tidak seperti itu. Mudah-mudahan juga dia dapat menyelesaikan masalah-masalah dengan kepemerintahannya itu bisa lebih soft, bisa lebih baik. Dia tidak merugikan rakyatnya dan juga tidak merugikan kolega-koleganya atau sparring partnernya yang ada di pemerintahan sana. Latar belakang pendidikan dan masa kecilnya ngaruh nggak sih Pak? Ngaruh. Kan kayak Bapak siapa? Yang gubernur sebelumnya tuh Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil. Nggak seberani Pak Deddy itu, nggak sefrontal Pak Deddy. Maksudnya bela rakyatnya itu kelihatan banget nih kalau Pak Deddy itu mungkin ada background. Ya itu background dari kehidupannya di waktu kecil sampai dewasa, pendidikan itu sangat berpengaruh. Kalau pendidikan kan pengaruhnya kepada mental, bagaimana cara dia berpikir, bagaimana cara dia mengambil satu keputusan, bagaimana dia cara mengambil satu tindakan. Ya. Kalau masa kecilnya itu apa yang harus dia ambil untuk sesuatu yang pernah dia rasakan dahulu. Yang kata Bapak tuh habitnya itu. Ya iya, itu begitu.
Jadi mungkin karena masa kecilnya sama kayak rakyat-rakyat kecil, jadi rasanya tuh Ya, jadi dia tahu betul penderitaan rakyat kecil itu seperti apa, sehingga dia pengen ngebenerin itu, pengen membantu itu. jadi kompleks ya Pak ya. Kompleks, memang kompleks. Tidak bisa dipisahkan antara Pak Deddy dan kekuasaan. Tidak pernah bisa dipisahkan. Karena Pak Deddy bisa naik menggapai sebuah kekuasaan yang sekarang itu tidak terlepas dari peran orang-orang di belakangnya. Ada Pak Prabowo, ada Pak Hasim Joyo Hadikusumo, ya kan? Itu Oh, peran ngaruh ya Pak ya. Peran di belakangnya ya. peran di belakangnya pengaruh. Kalau misalkan nih kan yang di belakangnya nggak bener, ya misalnya atasannya nih nyuruh, kan katanya kalau anggota partai itu harus nurut ketuanya. Nah kalau ada perintah dari atasannya kurang bagus untuk rakyat, gimana tuh Pak? Ya itu Karena tergantung. sistemnya kan harus begitu, harus ngikutin perintah. Ya itu kembali lagi kepada orangnya. Kalau orangnya punya mental yes bos, ya dia akan melakukan apa yang diperintahkan oleh bosnya. Dan kan Tapi kalau dia punya hati nurani, dia punya pendirian yang teguh, walaupun bosnya menyuruh yang tidak benar dalam tanda petik, dia bisa menolak. Hanya dengan resiko dipecat. ya berarti kalau begitu umurnya akan lama dong Pak. Kan sebenarnya kita tahu sendiri kan bobroknya pemerintahan kita. Ya makanya tergantung dari orangnya. Kan ada orang yang yes bos, nurut. Ada orang yang langsung menolak, tidak mau dengan resiko dipecat. Tapi ada orang yang ada di tengah-tengah. Oh, atur strategi. Atur strategi, tarik ulur buat siasat. Ada yang seperti itu. Nah, mungkin bagusnya tuh Pak Deddy ada di tengah-tengahnya, ya, jangan terlalu frontal. Kan resikonya itu melawan apa? Melawan Raksasa besar gitu, dia sendirian kan ya, akan mungkin kuat, melawan banyak orang atau melawan sebuah lingkungan yang sudah terpatri dengan sebuah kebiasaan lama, gitu ya. Sementara dia sendirian pengen merombak itu, kan tidak bisa serta merta langsung jebret, tidak bisa. nggak bisa pakai ego, Nggak bisa. nafsu, nggak bisa. Ya, harus perlahan-lahan. Karena kalau main langsung hajar saja, dia akan terjungkal sendiri. Ya.